Hari ini kita akan membahas tentang kulit. Dan kulit sangat penting. Ingat apa yang dilakukan kulit? Kita telah melihatnya dalam beberapa presentasi lainnya. Kulit bernafas, yang berarti itu tidak dapat dihalangi karena itu bernafas. Dan rupanya, ketika mereka melukis model untuk film James Bond Goldfinger, mereka harus melukis bagian depan tubuhnya dengan emas dan memfilmkannya. Membersihkannya, baru melukis bagian belakangnya dan kemudian memfilmkannya. Karena Anda tidak bisa menutupi seluruh kulit, atau orang itu akan mati. Kulit itu bernafas. Kulit bernafas. Jadi selalu perhatikan untuk membiarkan kulit Anda bernafas. Kulit juga membuang zat sisa. Alasan lain mengapa kulit harus dibiarkan memiliki udara sebanyak mungkin. Dan mungkin berperan, saya kira, sebanyak mungkin. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang Anda kenakan pada kulit, karena dapat menghambat kemampuan bernafasnya. Dan juga dapat menghambat kemampuannya untuk membuang zat sisa. Dan kulit juga menyerap. Alasan lain mengapa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita sentuh. Saya sedang berkonsultasi dengan seorang wanita, dia baru berusia 40-an awal yang mengalami stroke. Jadi saya langsung tertarik, mengapa dia mengalami stroke? Dia seorang ahli kimia atau apoteker dan dia berasal dari salah satu pulau Karibia. Dan dia berkata dia mencampur semua tablet bersama dengan tangan kosong. Jadi bahan kimia dari tablet, semua masuk ke tangannya. Hal yang sama terjadi, saya pernah bertemu seorang perawat dokter hewan. Dan dia melakukan hal yang sama. Dan dia memiliki masalah liver yang berat. Anda lihat, kulit menyerap. Jadi orang harus sangat berhati-hati dengan apa yang disentuh dan juga apa yang dikenakan pada kulit mereka. Tapi apa yang ingin saya capai dalam presentasi ini adalah dua penyakit yang sangat umum saat ini yang disebut psoriasis dan eksim. Eksim biasanya nama yang diberikan pada bayi atau anak. Dan psoriasis biasanya nama yang diberikan untuk penyakit kulit di tahun-tahun terakhir. Tahun-tahun terakhir bukan bermaksud kepada orang-orang yang tua. Saya bermaksud merujuk kepada tahun-tahun setelah melewati masa remaja. Jadi itu sekitar usia 20-an, 30-an, dan 40-an dan itu sering disebut psoriasis. Dan saya telah melihat banyak orang sangat menderita akibat ini. Dan lagi, kita perlu tahu mengapa. Karena ingat hukum gerak ketiga Newton, bahwa untuk setiap aksi, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Jadi ketika saya mempresentasikan ini, melihat kepada beberapa penyebabnya. Saya akan menggunakan beberapa cerita tentang orang-orang yang bertemu saya. Dan faktor-faktor yang datang bersama-sama mengakibatkan psoriasis mereka. Dan saya juga akan, seiring saya menceritakan kisah mereka, menunjukkan bagaimana mereka menaklukkannya. Anda dengar itu, setiap kasus eksim psoriasis yang saya temui, mereka telah mampu menaklukkannya. Tapi saya pikir apa yang akan kita lakukan adalah kita akan mulai dengan bayi. Jadi jika bayi menderita psoriasis, saya mulai menyelidiki. Saya bicara dengan si ibu, dan saya tanya, apakah bayi itu minum dari botol? Dan jika bayi diberi susu dari botol, saya menanyakan jenis susu apa yang digunakan bayi. Dan jika ibu mengatakan bayinya minum susu formula sapi, maka saran saya adalah untuk mengubah ke susu formula kambing. Saya tidak tahu dengan negara lain, tetapi saya tahu di Australia. Anda dapat membeli susu formula kambing yang sangat bagus. Bahkan, saya pikir 3 cucu saya dibesarkan dengan susu formula kambing. Jadi Anda bisa mendapat yang sangat bagus. Jadi berpindah ke susu formula kambing. Karena alergi terhadap susu adalah salah satu faktor besar dalam penyakit kulit. Dan jika si ibu menyusui, maka saya bertanya kepada si ibu, apakah dia mengkonsumsi produk susu? Faktor lain bisa jadi gandum hibridisasi. Kita melihat itu dalam pelajaran sebelumnya, bagaimana gandum dihibridisasi pada 1950-an. Jadi itu menciptakan struktur dalam protein atau bagian gluten dari gandum. Yang sangat sulit untuk sepenuhnya diuraikan oleh tubuh. Dan jika tidak sepenuhnya diuraikan oleh tubuh, itu masuk ke dalam darah. Kemudian antibodi dibuat, dan terjadi seluruh reaksi ini di dalam tubuh. Dan itu salah satu faktor yang berkontribusi terhadap eksim. Jadi saya akan menceritakan kisah seorang wanita dan dia berkata, ya, saya makan gandum. Ya, saya minum susu. Gula putih. Dia jawab, tidak, saya tidak pakai gula putih. Kacang. Kacang bisa menjadi faktor lain.
Jadi saya menyarankan dia mengkonsumsi susu almond bukan selai kacang. Jadi selai almond gantinya selai kacang dan almond atau susu kedelai organik gantinya susu sapi. Dan untuk gandum, saya katakan, awalnya akan lebih baik untuk menghentikan semua roti. Nah, setelah eksim bayi ditaklukkan, Anda bisa mulai dengan roti gandum kuno. Tapi awalnya, hentikan semua roti. Jadi dia bisa makan nasi, dia bisa makan millet dan soba. Ada banyak biji-bijian yang bisa dia makan. Setelah 1 bulan, si ibu mengirimi saya gambar, dan bayinya masih memiliki bercak eksim di badannya. Bayi itu berusia sekitar 8 bulan. Dan saya katakan, tolong lanjutkan. Tolong jangan menyerah, karena sepotong roti bisa keluar dari tubuh Anda dalam 24 jam. Tetapi efeknya bisa tetap tinggal bahkan hingga 2 bulan. Setelah 2 bulan, saya mendapat email dengan foto-foto si bayi tanpa eksim. Dia berkata, terima kasih banyak, saya tidak menyadarinya. Dan tentu saja, kebanyakan orang tidak menyadarinya. Dan ada wanita yang menyusui bayi mereka, dan mereka makan produk susu dan makan gandum. Dan bayi mereka tidak mengalami eksim. Saya mendapati bahwa ketika suatu situasi muncul dalam tubuh, bisa ada banyak faktor. Banyak faktor. Itu sebabnya 8 hukum ini digunakan sebagai standar. Apakah mereka mendapat udara segar? Dan wanita lain mengatakan kepada saya bahwa bayinya mulai ada eksim ketika mereka pergi ke rumah baru. Dan ketika kami menyelidiki di rumah, ranjang kecil tempat bayinya tidur, ada jamur hitam. Itu tidak ada di sana saat mereka menempatkan ranjang itu. Tetapi mereka menemukan ada keran bocor di belakang dinding. Dan karena dipan itu terletak di sudut dan tempat tidur ada di sana, mereka tidak pernah melihatnya. Wanita lain mengatakan kepada saya bahwa bayinya menderita eksim setelah mereka pindah ke rumah baru. Dan bayinya selalu sakit. Jadi saya menyarankan agar mereka pergi ke real estate dan mencari tahu apakah rumah itu disemprot. Terkadang rumah disemprot dengan bahan kimia yang kuat sesaat sebelum orang tersebut pindah. Dan dia dapati itulah penyebabnya. Dan bayi itu merasakannya lebih dari siapapun karena bayi itu merangkak di lantai. Dan bayi itu tidak memiliki eksim sampai mereka pergi ke rumah itu. Jadi itu koneksi yang sangat jelas. Jadi bisa jadi bahan kimia, bisa jadi jamur, ini bisa menjadi faktor penyebabnya. Sudah pasti, biasanya ada faktor yang diwariskan. Tetapi ingat, genetika hanya memuat peluru, tetapi gaya hiduplah yang menarik pelatuknya. Jadi bisa saja seluruh keluarga pindah ke rumah yang baru saja disemprot dengan bahan kimia tidak lama sebelumnya. Dan bayi yang merangkak akan lebih merasakannya karena mereka merangkak di lantai. Dan orang tua tidak menyadari bahayanya karena mereka berpikir, wow, ini lantai yang bagus, ini lantai kayu. Yang berarti sehat. Tapi kemudian kita juga harus menyelidiki, apakah ada bahan kimia di pernis yang digunakan untuk mengecat lantai? Jadi ada banyak faktor yang diperhitungkan. Itu sebabnya kita semua harus menjadi penyelidik mandiri yang menyelidiki mengapa hal-hal ini terjadi. Jadi mari kita beralih ke orang dewasa. Tetapi sebelum saya melanjutkan ke orang dewasa, saya punya satu cerita lagi. Dan itu seorang tamu yang datang ke retreat kesehatan kami sekitar 3 tahun yang lalu. Dia berkata, cucu saya menderita eksim dan putri saya membawanya ke dokter anak. Dan dokter anak ini dikenal lebih kepada sisi pengobatan alami. Dia tidak langsung menggunakan obat-obatan sebagaimana dokter lainnya. Dan dokter anak itu berkata kepada putrinya, ingat, putrinya adalah tamu yang bersama kami. Hentikan gandum, susu, gula putih, kacang dan oat. Bukankah baik mendengar bahwa ada dokter anak yang mengakui peranan yang dimainkan oleh makanan? Dia berkata, anak saya benar-benar pulih dari eksimnya. Dan dia berkata, itu seperti yang baru saja Anda jelaskan, butuh waktu sekitar 2 bulan. Jika bayi tidak pulih dalam 2 bulan, maka Anda akan menyelidiki faktor jamur. Atau faktor kimia bisa ikut bermain di sana. Apa yang bisa Anda lakukan sementara? Apakah ada sesuatu yang bisa Anda kenakan pada kulit? Yah, sayangnya tidak ada karena itu dari dalam. Sedikit minyak kelapa mungkin memberi sedikit kelegaan. Terkadang lidah buaya bisa memberi sedikit kelegaan. Jika bayi gatal, gunakan es. Es adalah yang terbaik. Jika Anda menggaruk gatal, rasanya enak. Tapi kemudian setelah Anda menggaruknya, oh rasanya
Itu bahkan lebih gatal dan bahkan melukai dan mungkin kulitnya rusak. Tetapi jika Anda memakaikan es, itu akan membunuh rasa gatal, benar-benar membunuh rasa gatalnya. Terkadang itu akan membunuh rasa gatal selama beberapa jam. Beberapa mengatakan bahwa mereka hanya perlu menerapkan es mungkin 3 kali dalam periode 24 jam. Itu hanya menunggu waktu sampai faktor-faktor yang menyebabkannya keluar dari tubuh. Jadi mari kita bahas eksim dewasa dan saya akan menceritakan tentang kisah menantu saya, Matthew. Matthew menikahi putri saya ketika saya pikir mereka berdua berusia sekitar 21, 22. Dan dia menderita sedikit eksim. Dan dia menceritakan kepada saya bahwa ketika dia masih kecil, dia menderita eksim yang sangat parah. Dia berkata dia bisa mengingat kakinya berdarah karena dia sering menggaruknya. Dan dia masih mengingat orang tuanya bertengkar. Sang ibu tidak ingin dia memakai krim kortison, tetapi sang ayah ingin, supaya membuatnya lega. Dan dia berkata, jika ayah menang, saya mendapat krim dan menjadi sedikit lega. Tapi dia berkata, eksimnya selalu muncul kembali. Sekarang dia berusia 22 tahun dan itu sedikit terkendali karena dia dapati jika dia menjauhkan produk susu. Dan dia hanya konsumsi sedikit gandum, itu tetap terkendali. Ada sedikit di sudut lengannya dan sedikit di rambutnya, tetapi dia katakan, itu masih bisa dikendalikan. Kemudian dia pindah ke Queensland untuk mengikuti kursus. Dan ketika dia melakukan kursus pijat, dia tinggal di sebuah rumah tua. Nah, rumah ini akan segera dihancurkan. Jadi dia berusia 22 tahun, saya kira waktu itu. Dia dan 2 pemuda lainnya menyewa rumah itu murah, sekitar $10 seminggu, sesuatu seperti itu. Jadi bagi anak muda yang tidak punya banyak uang, itu sangat menarik. Jadi mereka pergi ke rumah tua ini dan tanpa sepengetahuan mereka, ada banyak jamur di rumah. Ada banyak pohon besar di atas rumah. Dan tentu saja orang muda bahkan tidak memikirkan hal itu. Dan mereka bekerja sepanjang hari, jadi mereka tidur begitu saja di sana. Dan Matthew mendapat sekotak pisang dengan murah. Jadi dia makan, mungkin setengah dari makanannya hanya pisang. Dia katakan, itu sangat mudah. Dia makan pisang dan roti untuk makan siang, lalu pisang dan sereal untuk sarapan. Dan dia tinggal memasak sayuran di malam hari, dan pisang untuk pencuci mulut. Mereka sangat bangga bahwa mereka punya makanan murah ini. Tetapi jika Anda tahu pisang, itu sangat tinggi rasa manisnya. Dan dia mendapat paparan jamur. Dan dia tidak menyadarinya karena dia tertidur lelap. Jika dia terjaga di ruangan itu, dia akan menyadari bahwa itu ruangan yang pengap. Tetapi dia membiarkan jendelanya terbuka lebar. Jadi eksimnya kambuh lagi. Dan itu kambuh sangat parah. Bahkan lebih buruk daripada waktu dia masih kecil. Jadi dia bosan dengan itu. Dan kemudian dia pindah kembali ke Victoria, tempat kami berada. Iklim yang lebih dingin, yang lebih baik pada eksim karena panas benar-benar dapat memperburuk. Dan dia melakukan diet yang cukup ketat. Dia hentikan semua produk susu, dia hentikan semua gula putih. Dia bahkan melakukan diet rendah buah dan itu akhirnya kembali terkendali. Dia temukan bahwa dia bisa makan oat, tetapi bukan gandum. Dan singkatnya, hal-hal berjalan baik untuk 10-15 tahun ke depan dan mereka pindah ke Tasmania. Dan dia suka di Tasmania karena dingin di Tasmania. Dan dalam cuaca dingin, eksim menjadi tidak seburuk itu. Dan mereka memiliki beberapa anak dan dia sekarang menjadi seorang arsitek. Dan dia melakukan beberapa pekerjaan. Tetapi ketika Anda seorang pemberi jasa, Anda tidak dibayar sampai pekerjaan itu selesai. Dan terkadang orang tidak membayar. Jadi ada sedikit stres dalam hidupnya. Dia mengkontrak rumah dengan istri dan anak-anak. Jadi kapanpun dia stres, eksimnya akan kambuh parah. Dan mereka tinggal di akomodasi siswa, yang merupakan rumah tua. Jadi beberapa faktor datang bersamaan. Dan kondisi eksimnya menjadi sangat buruk lagi. Pada waktu ini, mereka membaca buku oleh Dr. Natasha Campbell McBride berjudul Good and Psychology. Dan mereka melihat peran yang dimainkan usus dalam penyakit-penyakit di tubuh. Dan mereka memutuskan untuk melakukan versi vegetarian dari dietnya, yang hanyalah sup. Jadi apa yang Matthew lakukan, dia menghentikan semua gandum-gandum ini. Dan tepat di tengah-tengah semua ini, dia datang dan bekerja di properti kami selama beberapa minggu. Jadi saya tahu persis apa yang dia makan. Jadi dia akan makan sup mangkuk besar ini. Dan dia memasukkan beet, wortel,
labu, dan ubi jalar, dan banyak seledri dan sayuran. Dia juga menjauhkan diri dari kelompok sayuran tertentu, yaitu paprika, tomat, terong dan kentang putih. Jadi itulah yang ada di supnya. Dan dia makan 2 mangkuk di pagi hari, 2 mangkuk saat makan siang dan 2 mangkuk di malam hari. Dia juga makan bersama kami, jadi kami memiliki polong-polongan dan dia memiliki sayuran salad. Dan saat makan siang dia akan makan sayuran matang yang kami makan dan beberapa polong-polongan. Dan dia selalu berjalan keluar dengan segenggam kacang macadamia dan wortel. Itu adalah makanan penutupnya. Dan eksimnya benar-benar bersih. Dia mengatakan untuk pertama kali dalam hidupnya, itu benar-benar bersih. Tapi butuh beberapa bulan untuk itu, karena makanan lain itu keluar dari tubuhnya. Dia punya rambut pirang panjang yang dikuncir. Jadi dia memotong pendek rambutnya. Dan itu membantu membersihkan eksim di kulit kepalanya. Kisah-kisahnya cukup luar biasa karena itu menunjukkan bagaimana mengubah makanan yang berbeda membantunya dalam mengelola. Tapi apa yang dia juga harus lakukan, dia juga harus melakukan diet anti jamur. Jadi dia harus menurunkan gulanya. Ketika dia tinggal bersama saya, dia tidak makan biji-bijian dan dia tidak makan buah apapun. Sekarang, mungkin sudah sekitar 10 tahun sejak itu. Sekarang, Matthew makan buah dan Matthew makan sedikit gandum, dan Matthew makan oat. Tetapi dapatkah Anda melihat bahwa ketika dia menaklukkannya, dia benar-benar menyapu bersih itu? Jadi banyak orang telah menemukan bahwa hanya dengan menghentikan gandum dan oat, dan kacang-kacangan dan susu dan gula putih, itu sudah cukup. Tapi dia mendapat dosis yang cukup buruk. Dan setelah membaca buku ini tentang menghilangkan semua jenis gandum, dia mendapat kemenangan total. Jadi apa yang akan kita lakukan adalah membuat daftar apa yang harus dilakukan untuk menaklukkan psoriasis. Jadi untuk menaklukkan psoriasis, kita akan melalui hukum kesehatan. Udara bersih. Sekarang, saya pikir itu sekitar 2 dari kejadian yang paling serius adalah ketika dia terpapar jamur. Tapi itu bukan hanya menjauh dari rumah berjamur atau lingkungan berjamur. Ini juga mengambil langkah-langkah sehingga dapat dihilangkan dari tubuh Anda. Karena sekarang kita harus mengeluarkannya dari tubuh. Jadi, udara yang bersih. Berarti, tidak ada paparan jamur sama sekali. Tidak ada bahan kimia. Ini adalah racun bagi tubuh. Jadi, kami mengenal dengan baik sebuah keluarga yang berasal dari Fiji. Dan beberapa anak mereka bekerja untuk kami selama beberapa waktu. Jadi, Zak bekerja untuk kami sementara waktu. Dia juru masak kami. Dan jika dia makan gandum, dia menguap sepanjang hari. Adiknya datang dan bekerja untuknya. Dan jika dia makan gandum, eksim akan muncul di sekujur tubuhnya. Bahkan, dia berkata ketika dia kecil, karena mereka dibesarkan di Australia. Jika dia menderita eksim, ibunya akan mengirimnya pulang ke Fiji untuk tinggal bersama bibinya. Dan di Fiji, mereka tidak makan gandum. Mereka memakan singkong dan talas. Mereka memiliki semua makanan pulau. Eksimnya akan benar-benar hilang. Jadi saya pikir ini adalah cerita yang menarik. Dalam hal keduanya adalah anggota keluarga yang sama. Keduanya dari orang tua yang sama. Namun bila seorang makan gandum, mereka dapat eksim. Bila yang lain makan gandum, dia lelah sepanjang hari. Itu sebabnya Anda adalah dokter. Ini berdampak berbeda pada orang yang berbeda. Itu sebabnya bila seseorang bertanya, apa gejala intoleransi gandum? Saya jawab, berapa panjang seutas tali? Itu ungkapan kami di Australia. Seutas tali bisa 1 inci atau bisa 10 kaki panjangnya. Itu tergantung pada orangnya dan itulah mengapa Anda adalah dokternya. Jika berhasil, lakukan. Jika tidak berhasil, terus sesuaikan sampai berhasil. Jadi udara bersih diperlukan untuk itu. Nomor 2 adalah sinar matahari. Seorang wanita lain menceritakan kisah ini kepada saya. Anaknya menderita eksim. Mereka pergi dan tinggal di tepi pantai selama musim panas. Dan setiap hari gadis kecilnya akan mandi di laut dan berbaring di bawah sinar matahari. Dan dia berkata, eksimnya benar-benar hilang hanya dengan air laut dan sinar matahari. Sekarang, sinar matahari penting pada kulit, tetapi jika kulit menjadi terlalu panas, itu bisa menjadi gatal. Dan jika gatal, orang tersebut cenderung untuk menggaruk. Tetapi ingat es. Penuhi kulkas Anda dengan es. Es adalah anti peradangan terbaik yang ada. Ketika Anda menggaruk eksim, rasanya enak. Tetapi ketika Anda menggaruknya,
Anda sebenarnya memanggil lebih banyak darah ke area tersebut. Yang memberi makan kemerahan, yang memberi makan peradangan, dan Anda terus menggaruk. Anda dapat merusak kulit lalu tentu saja, itu bisa terinfeksi. Dan Anda mendapat masalah besar lainnya saat itu. Jadi ingat saja Jadi sinar matahari, saya akan menambahkan, sewajarnya. Sinar matahari itu penting. Mungkin setelah Anda terpapar sinar matahari, maka Anda pakaikan Jadi, sewajarnya. Sewajarnya juga, jika Anda berkulit putih, tentu saja Anda tidak ingin membakar eksim Anda. Itu akan semakin buruk, jadi sedikit kebijaksanaan diperlukan di sana. Nomor 3 adalah pertarakan. Pertarakan berarti tidak memasukkan apapun yang merusak ke dalam tubuh dan memasukkan secukupnya yang baik. Jadi kita akan melihat yang tidak boleh. Ada beberapa hal yang harus dihentikan total. Dan itu adalah gandum. Jika seseorang memiliki eksim, psoriasis, saya sarankan bahkan biji-bijian kuno dihentikan pada awalnya. Dan ketika ditaklukkan, maka bolehlah makan biji-bijian kuno, tetapi yang terbaik adalah menjauhi gandum. Tetapi seperti menantu saya, Matthew, dia berkata bahwa dia dapat makan sepotong roti 3 hari dalam seminggu. Itu saja, tetapi dia berkata bahwa dia tidak dapat mengkonsumsinya setiap hari. Dia dapat makan sepotong roti hari ini dan setelah 2 hari dia bisa makan sepotong lagi, tidak akan ada reaksi. Tetapi dia berkata, jika dia memakannya setiap hari atau lebih dari 1 pada satu waktu, itu akan bereaksi. Ingat, ini Matthew yang menaklukkannya. Dan sekarang setelah dia berhasil, dia dapat makan sedikit sekarang. Tetapi pada awalnya, tidak ada gandum, tidak ada produk susu. Dan juga tidak ada oat. Dan tidak ada gula putih. Dan salah satu alasan kacang-kacangan tidak baik adalah karena itu umumnya tercemar dengan jamur. Dalam buku The China Study, dalam penelitiannya, ia mendapati setiap toples selai kacang memiliki jamur di dalamnya, memiliki aflatoksin di dalamnya. Sehingga kacang juga harus dihentikan. Jadi yang secukupnya. Semua yang baik. Jadi secukupnya. Dan saya akan katakan bahwa secukupnya dalam makanan akan terjadi setelah penyembuhan telah terjadi. Saat orang tersebut sembuh, maka mereka dapat mulai konsumsi biji-bijian kuno. Dan biji-bijian kuno adalah seperti kamut, einkorn, spelt. Mungkin ada yang lain, tetapi itu yang paling umum. Jadi itu harus dihentikan. Dan tentu saja mutlak tidak boleh untuk bahan kimia, dan juga tidak boleh untuk jamur. Sekarang bahan kimia. Lihatlah deterjen cucian Anda. Sangat penting bahwa pakaian dicuci dengan deterjen ramah biodegradasi. Dan jangan gunakan terlalu banyak. Beberapa orang bahkan memilih hanya untuk mencuci pakaian mereka dengan natrium bikarbonat. Baju akan dicuci dan kemudian akan dibilas. Dan idealnya, jadi kita akan membuat bagian di sini tentang pakaian karena pakaianlah yang menyentuh kulit. Jadi idealnya kita ingin pakaian dijemur. Jadi ya, kita harus mengeluarkan beberapa pakaian di luar. Atau Anda bisa membeli pengering. Maksud saya, rak-rak kecil, itulah yang saya maksud dengan pengering. Letakkan rak kecil di bawah sinar matahari. Jemur di matahari. Dan juga biodegradasi. Biodegradasi. Semoga ejaannya benar. Jadi sabun cuci yang mampu terdaur ulang baik. Dan ketika saya mengatakan sabun, saya juga mengacu pada sabun yang mencuci pakaian. Sekali lagi, jika terlalu sulit untuk menemukannya, tidak apa-apa. Cukup gunakan bubuk natrium bikarbonat. Saya tahu di Australia kita bisa membeli 20 kilo seharga $20. 20 kilo bagi Anda mungkin sekitar 40 pon. Dan juga, ini yang paling penting. Dan ini area yang banyak diremehkan orang adalah serat alami. Pakaian harus terbuat dari serat alami. Jadi serat alami. Dan saya pikir yang jelas adalah bahan katun, sutra, dan wool, rami dan kain tenun. Tetapi Anda mungkin tidak menyadari bahwa katun modal adalah selulosa yang dipintal dari pohon beech. Jadi itu adalah serat viskose alami. Viskose juga terbuat dari bubur kertas dan rayon.
Jadi ketiganya terbuat dari serbuk kayu. Sekarang beberapa mengklaim bahwa proses pembuatannya menggunakan bahan kimia di dalamnya. Nah, sebelum saya memakai apapun yang saya beli, saya selalu mencucinya dan menjemurnya di jemuran selama 1 hari. Matahari memurnikan. Itu sebabnya saya suka pakaian yang kering karena matahari. Sinar matahari memurnikannya. Sekarang beberapa di antaranya bisa mahal dan Anda dapat pergi ke. Anda menyebutnya toko barang bekas. Ya, toko barang bekas. Dan cucu-cucu saya, ketika mereka datang berkunjung, saya siapkan koper penuh pakaian untuk mereka. Karena begitu sering mereka datang dengan kurang pakaian. Kalau anak kecil mengemasi pakaian mereka sendiri karena orang tuanya sibuk, apa yang tersedia tidak selalu yang paling sesuai atau tidak cukup. Jadi saya tinggal pergi ke toko barang bekas dan saya punya setumpuk pakaian untuk mereka. Saya bahkan dapati Anda bisa mendapatkan beberapa pakaian katun yang lebih bagus di toko barang bekas dibandingkan dengan pakaian baru. Jadi pastikan itu semua serat alami. Jadi nomor 4, kita sampai ke nomor 4, dan itu adalah tidur 8 jam. 8 jam untuk orang dewasa, 10 jam untuk anak-anak. Selama lampu redup di malam hari. Dan Anda makan lebih banyak di tengah hari, makan ringan di malam hari. Dan ada musik lembut dan membacakan cerita tidur yang bagus, Anda bisa membuat anak-anak tidur lebih awal. Ada baiknya, untuk tidak menggunakan teknologi saat matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, otak dan mata Anda tahu itu, dan itu mereda untuk tidur. Jadi jika mata melihat teknologi, itu hanya akan membangunkan segala organ lain. Jadi orang dewasa, jika Anda tidak terbiasa tidur 8 jam semalam, saya punya kabar baik. Anda dapat melatih kembali otak dan Anda bisa terbiasa dengannya. Dan begitu Anda mulai mengalami jam tidur yang lebih lama ini, Anda akan diyakinkan bahwa Anda akan merasa jauh lebih baik. Jadi tidur itu penting karena disitulah tubuh mengisi ulang. Disitulah ia menggandakan kekuatan penyembuhannya. Nomor 5 adalah olahraga. Sekarang olahraga, mungkin latihan terbaik bagi siapa saja dengan psoriasis adalah berenang di laut. Enak dan dingin. Saat Anda melakukan pemanasan, Anda mendapatkan air dingin yang bagus untuk Anda. Jika Anda melakukan latihan interval intensitas tinggi, tidak di dalam air. Katakanlah latihan sepeda atau berlari ke atas bukit. Saat tubuh Anda memanas, psoriasis menjadi sangat gatal. Jadi jika memungkinkan, cari sungai atau bendungan atau. Sayangnya, kolam renang saat ini sering memiliki banyak klorin di dalamnya. Air asin akan menjadi yang terbaik. Jadi jika Anda tidak bisa berenang dan Anda tidak memiliki akses ke kolam renang, saran saya mungkin latihan sepeda atau latihan melompat-lompat. Sebab tubuh harus berolahraga agar punya cukup oksigen untuk dapat menyembuhkan seluruh tubuh secara efektif. Dan kemudian langsung setelah latihan, Anda mandi air dingin 10 menit. Dan itu akan mendinginkan kulit. Itu akan segera langsung mendinginkan kulit. Jadi yang berikutnya adalah diet. Lalu pertanyaannya adalah apa yang kita makan? Seorang pria berkata, Anda baru saja mengambil semua makanan kami. Kami biasanya sarapan dengan oatmeal dicampur susu. Dan kami makan roti panggang dengan selai kacang. Apa yang akan kami makan? Nah, ada beberapa biji-bijian yang tidak begitu terkenal, yang sangat bagus. Alternatif sereal yang sangat bagus adalah millet. Tapi ingat, 1 millet untuk 4 air. Dan itu menghasilkan sereal lembut yang enak. Jika Anda bukan orang yang bangun pagi, Anda bisa memasukkannya ke dalam panci semalaman. Dan kemudian Anda bangun di pagi hari dan millet sudah siap. Quinoa adalah biji-bijian bebas gluten lain yang dapat Anda gunakan. Soba, gandum hitam. Tidak semua orang senang dengan soba seperti orang Polandia, jadi saya serahkan kepada Anda. Dan beras. Beras sangat aman. Ini adalah salah satu makanan alergen terendah yang ada, yaitu nasi. Dan jika keluarga Anda tidak terbiasa dengan beras merah, Anda bisa membuat setengah beras putih, setengah beras merah dan perlahan-lahan akan terbiasa. Tetapi jika beras merah cukup matang, itu lembut. Jadi idealnya, jika Anda memasak dengan penanak nasi,
Katakanlah sekitar 40 menit, saya pikir itu matang. Itu akan mati dengan sendirinya. Dan jangan dibuka untuk 1 jam lagi. Jam kedua itu yang akan melunakkan biji-bijian itu. Karena itu seperti di oven kecil. Jika Anda merasa tidak cukup panas, saat dimatikan, Anda bisa menaruh selimut di atasnya dan menjaganya agar tetap sedikit lebih hangat. Atau bahkan memasukkannya ke dalam oven, itu akan terus mematangkan. Dan itu akan membuat semua butiran pati kecil itu terpecah. Jadi, itulah alternatif Anda untuk oat. Anda juga punya alternatif untuk gula putih adalah madu dan sirup maple. Gula aren, itu tidak dirafinasi. Jadi untuk kacang-kacangan, bisa diganti dengan semua kacang. Jadi gantinya selai kacang, Anda bisa pakai selai mete, selai almond. Di Australia, Anda bisa dapat selai macadamia. Saya tidak tahu di sini. Namun ada beberapa alternatif yang bisa Anda lakukan. Dan untuk alternatif Anda bagi produk susu, ada banyak sekarang. Kedelai. Ingat, kedelai baik-baik saja asalkan organik. Susu almond. Kelapa juga bisa menjadi alternatif yang sangat bagus. Ada susu beras. Saya merasa sangat-sangat tipis dan berair. Tetapi jika Anda menyukai sesuatu yang sedikit lebih kental, Anda bisa pilih kelapa. Jadi ada alternatif untuk semua ini. Kita harus menikmati makanan kita. Tuhan memberi kita selera karena suatu alasan. Jadi dapatkan beberapa buku masak dan cari tahu cara membuatnya terasa luar biasa. Jadi untuk sarapan mungkin bisa dengan millet dengan campuran santan kelapa. Dan mungkin beberapa raspberry atau strawberry atau blueberry, semua berry atau pear. Dan di atas itu, bahkan, kita akan membahas obat. Kita akan bahas obat-obatan sebentar lagi. Ada beberapa obat yang dapat Anda gunakan yang tentunya akan membantu proses penyembuhan. Tapi mari kita selesaikan dietnya. Kita sudah bahas sarapan. Jadi inilah sarapannya. Sekarang kita bahas makan siang. Apa yang kita makan untuk makan siang? Idealnya, makanan utama Anda adalah saat makan siang. Selalu salad. Pilih saja hal-hal yang Anda sukai. Juga sayuran, itu bisa dipanggang atau ditumis. Saya menikmati makan siang yang enak kemarin. Ada banyak sayuran, baru saja dipanggang. Itu enak. Dan protein. Protein itu penting. Jadi protein bisa datang dalam bentuk kacang polong. Jadi itu buncis, kacang lima, kacang hitam, kacang cannelloni. Saya berbicara dengan seorang wanita baru-baru ini, hanya ada dia dan suaminya. Saya berkata, Anda mungkin hanya perlu memasak 3 hidangan kacang polongan dalam seminggu. Saya tidak suka menyimpan makanan lebih dari 2 hari. Jadi masaklah hari ini. Ya, Anda bisa memakannya besok hari, tetapi tidak pada hari ketiga. Jadi saya berkata kepada wanita ini, apa yang Anda masak cukup untuk 6 orang. Jadi simpanlah cukup untuk besok dan simpan di kulkas sisanya. Dan setelah 2 minggu, Anda akan punya pilihan hidangan kacang polong yang indah di dalam lemari es. Mungkin pada minggu ketiga, Anda bahkan tidak perlu masak karena Anda punya kelebihan itu di dalam kulkas. Buat itu terasa luar biasa. Anda bisa mendapatkan buku masak vegan India, dan tidak semua makanan India pedas. Suami saya tidak suka pedas, jadi saya biasanya tidak memasak makanan yang pedas. Tapi saya selalu memiliki cabai cayenne di atas meja. Jadi jika Anda suka sedikit hangat, Anda bisa tambahkan itu. Anda juga punya kedelai. Pastikan itu organik. Buat beberapa hal yang enak dengan tahu. Dan juga kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan itu dapat digiling dan dapat dicampur dengan remah roti bebas gluten, wortel parut dan bawang. Lalu dibuat menjadi roti atau dibuat menjadi burger kecil. Jadi kacang-kacangan dan biji-bijian. Jadi itulah protein Anda. Protein sangat penting karena lemak itu penting. Karena membran di sekitar setiap sel dalam tubuh adalah 50% lemak. Jadi bagaimana dengan makan malam? Anda menyebutnya makan malam. Jadi makan malam, idealnya yang terbaik adalah yang bercita rasa gurih. Karena diet tinggi gula dapat memicu iritasi akibat eksim. Jadi bahkan banyak buah dapat memperparah karena buah memiliki banyak glukosa di dalamnya. Jadi untuk makan malam, kadang-kadang Anda mungkin perlu teh herbal. Jika untuk remaja, Anda harus menangani penolakan jika Anda hanya menyajikan teh herbal di malam hari. Jadi untuk remaja,
Itu mungkin smoothie. Dan smoothie itu, idealnya dibuat dengan air kelapa. Atau susu almond atau susu kedelai organik. Dan Anda mungkin bisa mencampurkan apa yang akan saya cantumkan di sini sebagai obat adalah chia. Dan rami. Dan alasan mengapa ini bagian dari obat adalah karena itu tinggi asam lemak esensial yang disebut omega-3. Omega-3 adalah minyak yang sangat tipis dan itu keluar memberi nutrisi pada kulit secara internal. Jadi itu adalah obat, tapi itu bisa sangat bagus di smoothie Anda. Itu juga bisa bagus ditaburkan di sarapan Anda. Jadi Anda mungkin memiliki millet atau quinoa atau nasi. Dan juga susu kelapa. Jika Anda ingin pemanis, yang terbaik adalah merebus apel atau saus apel dari apel hijau asam, tidak terlalu manis. Dan kemudian tambahkan buah di atasnya dan taburkan biji rami di atasnya dan biji chia di atasnya. Itu sarapan yang akan memakan waktu beberapa jam. Dan ya, omega-3 itu memberi nutrisi pada kulit secara internal. Dan bisa diterapkan di smoothie juga. Dan mungkin dalam smoothie Anda taruh buah pir. Atau buah beri, mungkin sedikit bubuk protein. Untuk anak-anak, sebaiknya ringan. Untuk orang dewasa, sebaiknya ringan. Untuk remaja, mereka mungkin ingin sedikit lebih banyak. Jadi Anda sesuaikan saja. Jika orang tersebut minum smoothie dan mereka tidur nyenyak, itu bagus. Tetapi jika tidak nyaman di perut, malam berikutnya kita mungkin hanya menyajikan teh herbal saja atau sup. Sup sangat enak untuk dimakan malam hari. Anda mungkin hanya perlu memasak sup 2 kali seminggu. Simpan cukup untuk hari berikutnya dan bekukan sisanya. Itu bisa jadi hanya sup sayuran. Mungkin sayuran dengan beberapa lentil di dalamnya. Jadi Anda bisa melihat makan malam itu ringan. Karena ketika Anda pergi tidur, perut Anda perlu tidur. Dan ketika Anda pergi tidur dan perut Anda tidur, maka Anda punya lebih banyak energi dalam tubuh untuk melakukan perbaikan di malam hari, generasi dan penyembuhan. Air. Air sangat penting. Air membuat kulit tetap lentur. Dan aturan praktisnya adalah untuk berat 50 pon, 1 liter. Jadi itu sekitar 4 gelas untuk berat 50 pon. Jadi untuk seorang dengan berat 100 pon, mereka harus meminum 2 liter atau 8 gelas. Jadi itu aturan praktis yang bagus. Dan itu juga membantu untuk mengetahui berapa banyak bagi anak-anak. Dan ketika Anda meminum air, juga garam. Jadi seluruh garam Anda, yang merupakan garam Celtic. Garam Himalaya juga hampir memiliki kualitas yang sama. Sedikit demi sedikit sepanjang hari. Seandainya Anda tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Saya bangun pagi hari, saya minum setengah gelas air. Saya pergi ke kamar mandi, saya minum setengah gelas air. Saya berdoa, saya minum setengah gelas air lagi. Saya berpakaian, bisakah Anda melihat apa yang saya lakukan? Pada saat saya pergi jalan pagi atau olahraga pagi, saya biasanya minum setidaknya 3 gelas. Dan ketika saya kembali, saya minum segelas lagi. Jadi saya biasanya menargetkan 4 gelas sebelum sarapan, yang mana saya bisa. Sebagai aturan, saya bangun jam 5 dan makan jam 7, jadi mudah. Dan kemudian saya tidak minum lagi, mungkin sekitar 2 jam setelah saya makan. Dan kemudian saya punya beberapa jam sebelum saya makan siang sekitar jam 1 atau pukul 1.30. Dan kemudian saya minum beberapa gelas setelah makan siang. Pertengahan sore hari, karena jika saya minum terlalu banyak air, saya tidak ingin bangun di malam hari. Jadi itulah pola saya. Jadi biasanya rata-rata yang seberat 100 pon, rata-rata 2 hingga 2,5 liter sehari. Jadi jika Anda tidak terbiasa minum air, mulailah dengan perlahan dan sedikit demi sedikit tambahkan. Jadi hukum ke-8 adalah percaya pada kekuatan ilahi. Apa yang Matthew pelajari adalah ketika dia terlilit hutang dan dia memiliki keluarga yang harus diberi makan. Dan hidup sedikit tertekan, eksimnya menjadi jauh lebih buruk. Jadi penting untuk percaya setiap hari bahwa Tuhan memberi kita tubuh ini dengan kemampuan bawaan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan itu akan sembuh sendiri ketika Anda memberikan kondisi yang tepat. Saya berbagi ini dengan Anda karena saya telah melihat begitu banyak orang menaklukkan eksim. Dengan hal-hal yang sederhana ini. Jadi jika Anda memiliki stres dalam hidup Anda, ingatlah apa yang Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7.
Dikatakan, serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sebab dia memiliki solusi untuk setiap situasi. Kita hanya harus percaya kepadanya. Dan jangan lupa bahwa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Alkitab mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup Anda. Dan itu membantu mengurangi stres. Dan mencintai momen tersebut. Ini disebut kekuatan sekarang. Cintai kondisi Anda sekarang. Karena Anda tidak akan pernah memiliki momen ini lagi. Dan ketika Anda menyukai momen itu, rasa sakit masa lalu memudar dan kekhawatiran masa depan tidak tampak begitu buruk. Tuhan berkata, aku baru memberimu hari ini dan besok aku akan memberimu hari lain. Dan itu pasti bisa membantu menghilangkan stres. Jadi percaya kepada Tuhan. Dia mampu. Alkitab mengatakan dalam Yudas 24, bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan membawa kamu tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Betapa janji yang indah, ambil itu, pegang itu, dan jadikan itu milikmu sendiri. Jadi apa yang ingin saya tunjukkan kepada Anda dalam presentasi ini adalah bagaimana Anda dapat menggunakan 8 hukum itu dan menerapkannya pada hampir semua hal yang terjadi di tubuh Anda. Dan secara khusus, kita ingin melihat eksim dan psoriasis. Jadi mari kita pergi ke pengobatan lagi. Jadi ini internal. Ini adalah pengobatan dari dalam. Jadi pengobatan dari dalam Anda pastinya adalah makanan yang Anda makan. Hippocrates berkata, hendaknya makananmu menjadi obatmu dan obatmu menjadi makananmu. Jadi 3 kelompok makanan penting adalah serat. Kita punya banyak serat dalam ini semua. Protein. Kita punya protein dalam biji-bijian di sini. Dan pada biji-bijian yang ditaburkan di atasnya. Kita juga. Yang ketiga adalah lemak. Jadi Anda punya protein, serat, dan lemak Anda. Di mana lemak Anda? Lemak Anda berasal dari ini. Lemak Anda berasal dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Dan sedikit kelapa. Dan minyak zaitun yang bisa Anda tambahkan ke polong-polongan untuk membuatnya terasa lezat. Saya selalu punya minyak zaitun di atas meja. Saya menaruh beberapa di salad, beberapa di sayuran. Saya memanggang kentang kemarin. Suamiku sangat bahagia. Saya belum makan kentang beberapa minggu. Saya membukanya, saya menaruh minyak zaitun dan garam Celtic di atasnya. Sangat nikmat, sangat lezat. Jadi Anda menaruh sedikit minyak di sini. Minyak yang Anda makan memberi nutrisi pada kulit Anda. Jadi itu sangat penting. Jadi kita melihat pengobatan dari dalam yaitu biji chia dan biji rami. Protein sangat penting. Dan juga lemak lainnya. Yang merupakan minyak zaitun dan kelapa. Tapi yang ini khususnya, karena itu memiliki omega 3 di dalamnya, memberi nutrisi pada kulit. Jadi berapa banyak takarannya? Untuk sarapan anak, mereka mungkin dapat sekitar 1 sendok teh rami dan 1 sendok teh chia. Untuk saya mungkin sekitar 4 sendok teh rami dan 4 sendok teh chia. Anda juga bisa membuat bola-bola kecil, katakanlah kurma tumbuk yang dimasak. Dan dalam kurma matang tumbuk itu Anda bisa menaruh rami giling dan chia dan kelapa. Dan membuatnya menjadi bola-bola kecil dan simpan dingin. Sedikit minyak kelapa bagus, bisa meleleh di mulut. Bahkan, ada beberapa resep, itu seperti bola kacang kecil, sehingga bisa menjadi makanan penutup yang enak. Dan itu bisa ditambah ceri di dalamnya yang bisa Anda makan untuk makan siang. Dan ditambah kurma di dalamnya, agar Anda tidak perlu memasukkan pemanis lagi ke dalamnya. Jadi itu secara internal. Dan herbal hati. Herbal hati penting untuk meningkatkan hati Anda. Karena hati adalah pengatur dari segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuh. Dan hati Anda adalah agen detoksifikasi ketika ada jamur dan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh. Dan ada herbal yang sangat kuat untuk hati. Salah satunya adalah dandelion. Jadi jika dandelion tumbuh di sekitar rumah Anda bisa mengiris halus dan memasukkannya ke salad Anda. Ini akan pahit, tetapi jika Anda punya beberapa alpukat yang enak dan selada yang manis di salad. Sedikit pahit, saya pikir sebenarnya cukup enak disandingkan dengan sayuran manis lainnya. Mary thistle, kita menyebutnya milk thistle.
Itu Maris Thistle, tapi banyak orang mengenalnya dengan Milk Thistle. Dan gensin. Gensin adalah ramuan yang merupakan ramuan yang sangat pahit. Itu akar. Itu tidak begitu terkenal. Ini adalah ramuan yang sangat pahit. Sehingga banyak orang memilih untuk meminumnya dalam bentuk tablet atau kapsul 3 kali sehari. Karena ketika Anda meningkatkan hati, itu meningkatkan penyembuhan pada kulit Anda. Dan meningkatkan detoksifikasi hal-hal yang berkontribusi sangat mungkin untuk psoriasis yang Anda alami. Ingat, genetika memuat pelurunya dan gaya hidup menarik pelatuknya. Saya bertemu beberapa orang yang mengatakan, saya tidak siap untuk menyerahkan ini. Jadi apa yang saya katakan kepada mereka adalah, saya paham itu. Tetapi izinkan saya memberi Anda alternatif. Dan itu tidak selamanya. Anda lihat, beberapa orang melihat ini dan berkata, saya tidak akan pernah bisa makan kacang lagi. Tidak, itu tidak hanya sampai Anda sembuh. Dan bila Anda sembuh, jika Anda sembuh lalu langsung kembali ke semua itu, sangat mungkin itu kambuh. Jadi itu sebabnya Anda adalah dokternya. Anda gunakan kebijaksanaan. Dan apa yang akan Anda temukan setelah Anda menaklukkannya? Anda mungkin bisa konsumsi sedikit itu semua sekarang dan kemudian tubuh Anda akan mengatakan, ya? Atau itu akan mengatakan, tidak. Atau itu akan, boleh sedikit. Tak ada orang yang bisa memberitahu Anda seperti yang dikatakan tubuh Anda. Hal lain yang terjadi adalah kulit Anda adalah organ pembuangan dan Anda memiliki 4 organ pembuangan. Jadi itu penting. Dan saya akan menghapus beberapa dari ini. Karena ini adalah bagian dari obat-obatan. Sangat penting bagi Anda untuk memastikan bahwa organ pembuangan Anda yang lain berfungsi dengan baik. Jadi itu adalah kulit Anda. Kita telah berbicara sedikit tentang kulit. Dan pakaian alami, pastikan bahwa apapun yang Anda kenakan pada kulit adalah serat alami atau krim alami. Dan jika Anda ingin menaruh sesuatu pada kulit, Anda dapat mencoba lidah buaya. Lidah buaya bisa sangat menenangkan kulit. Anda bisa mencobanya. Apa yang dilakukan beberapa orang, mereka mencoba tapal di situ, mereka mencoba minyak kelapa di tempat lain. Dan minyak kelapa bisa juga dioleskan ke kulit. Tapi apa yang saya temukan paling efektif adalah es. Es membunuh peradangan, membunuh rasa gatal dan membantu kulit untuk disembuhkan. Organ pembuangan lainnya adalah ginjal. Dan ginjal Anda membutuhkan Anda, ginjal membutuhkan Anda untuk meminum banyak air. Jika berat badan Anda 100 pon, cobalah untuk 2,5 liter. Tambahkan jika berat badan Anda lebih. Jadi organ pembuangan pertama, organ pembuangan kedua. Dan yang ketiga, yang utama yang akan kita lihat sekarang adalah usus besar. Jadi usus besar harus mengeluarkan idealnya 3 kali. Jika Anda makan 3 kali makan, seharusnya 3 kali buang air besar sehari. Jika Anda makan 2 kali dengan makan malam yang sangat ringan, mungkin 2 kali sehari. Jadi bagaimana Anda bisa mendorong itu? Banyak orang mendapati begitu mereka mulai menerapkan semua ini. Usus besar mulai bekerja jauh lebih efektif dan teratur. Terutama biji chia dan biji rami ini. Itu sangat baik dalam merangsang usus besar untuk bergerak lebih banyak. Dan seperti yang saya tunjukkan sedikit di awal minggu, yaitu jongkok untuk buang air besar. Jadi Anda dapat membeli squatty potty, seperti dudukan kaki di sekitar toilet yang membuat lutut Anda tetap tegak. Dan saat Anda jongkok, itu membuka bagian terakhir usus besar Anda sehingga Anda dapat buang air besar dengan mudah. Ketika Anda merangsang hati untuk detoksifikasi lebih efektif, zat sisa buang akan keluar dari kulit, ginjal dan usus besar Anda. Sekarang, jika Anda dapat memastikan bahwa yang dua ini membuang dengan efektif, itu mengurangi beban kulit. Dan ketika seseorang menderita psoriasis atau eksim, mereka ingin meringankan beban kulit itu. Jadi izinkan saya mengakhiri dengan sebuah kisah tentang seorang pria yang datang dari Arab Saudi. Saya kira mungkin sudah 3 tahun yang lalu. Dia berusia 40 tahun. Kisahnya menarik. Dia mengatakan bahwa dia telah menderita eksim, kemudian psoriasis, sejak usia 10 tahun.
Dan dia telah menggunakan kortison hampir sepanjang hidupnya. Setiap kali kondisi buruk, dia memakai kortison. Dan dia menyaksikan, seperti kebanyakan orang, itu selalu kambuh. Itu tidak menyembuhkan, itu hanya mengurangi jika kondisi benar-benar buruk. Dia ingin menaklukkan ini. Jadi dia mulai mencari tahu tentang psoriasis. Dan dia menemukan situs web bernama Kortison mendorong munculnya eksim. Dan dia berkata, seorang dokter Jerman meneliti ini. Dan dokter Jerman ini telah menemukan bahwa kortison ini yang telah digunakan begitu banyak. Dan kebanyakan dokter akan mencoba. Dan mengizinkan pemakaian sangat terbatas karena mereka tahu itu bukan krim terbaik. Ini tentu bisa membawa kelegaan, terutama ketika kondisi benar-benar buruk. Dan dokter Jerman ini berkata, hanya ada satu jalan keluar dan Anda harus menghentikannya. Anda hanya harus berhenti memakainya. Dia berkata, Anda akan hidup seperti di neraka. Mandi saja di bak dengan natrium bikarbonat atau oat di dalamnya. Beberapa menemukan mandi oat meringankan. Ini akan menjadi sangat, sangat buruk. Namun dia katakan pada akhirnya tubuh akan terbiasa. Dan dia berkata, dia baru saja melaluinya. Dia baru saja melewati 6 bulan. Dia berkata, itu sangat, sangat buruk. Ketika dia datang kepada kami, ada sedikit bercak psoriasis, hanya bercak kecil. Dan bagian belakang lehernya seperti kulit buaya. Itu sangat buruk. Dia bersama kami selama 2 minggu. Dia menjalani 2 bagian puasa jus. Kami memberikan herbal untuk hati dan kami memberikan biji chia dan biji rami. Pada akhir 2 minggu, dia berkata kepada saya sangat kecewa. Tidak ada perbaikan nyata. Dan saya berkata, saya mengerti. Saya berkata, saya tidak berpikir Anda akan melihat peningkatan nyata dalam 2 bulan. Anda harus memberi tubuh Anda sejumlah waktu untuk mengeluarkan penyebab iritasi, terutama ini dari tubuh. Dia mengirim email kepada saya tepat 6 minggu kemudian, berarti itu 2 bulan setelah dia berhenti. Dia katakan, saya tidak percaya bahwa kulit saya benar-benar bersih. Dia memesan tempat, dia dan istrinya, dan datang setahun kemudian dan kulitnya seperti kulit saya. Dia berkata, saya tidak bisa percaya ini. Dokter spesialis saya katakan bahwa saya tidak akan sembuh dari ini. Dia katakan, saya bebas dari obat-obatan dan saya bebas dari psoriasis. Dia mengatakan ada faktor lain yang harus kami atasi. Dia berkata, di Arab Saudi, karena dia bekerja di pengeboran minyak. Dia berkata ada perkembangan perumahan besar dan mereka semua punya AC. Tetapi beberapa dari AC itu sangat tua dan di daerah yang lembab, panas, lembab, ada jamur di atap-atap. Dia berkata, kami dapati bahwa di rumah kami mengganti filter kami setiap setengah jam. Filter udara, yang harusnya diganti setiap 2 bulan. Tetapi karena dia naik jabatan dalam pekerjaan yang dia jalani, dia bisa mendapatkan rumah yang lebih baru. Jadi itu adalah faktor lain. Jadi setelah mendengar pelajaran ini, mereka dapati ada juga jamur dan faktor kimia yang harus mereka tangani. Tapi mereka sangat bahagia. Jadi mereka baru saja kembali ke Misty Mountain. Hanya untuk menikmati Misty Mountain dan menunjukkan kulitnya kepada kami. Jadi ada harapan bagi mereka yang menderita eksim dan psoriasis. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dari Alkitab. Ini sangat penting. Ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena bila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah.